Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Hidayati Putri dengan NIM 24060038. Pada mata kuliah MKU Bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan tentang hasil dari artikel ilmiah yang telah kami terbitkan. Yang pertama yaitu adanya normalisasi isu kesehatan mental SDG 3 melalui media sosial. Baiklah, di latar belakang ini saya mengambil 1 dari 8 juta orang di dunia mengalami kesehatan mental. Hal ini dikutip dari WHO di tahun 2002. Sebanyak 113 juta pengguna TikTok hampir mendekati angka terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan pengguna TikTok ini juga mempengaruhi mental health, di mana lebih kurang ada 150 miliar tayangan TikTok secara global. Stigma atau konteks permasalahan yang sering kita hadapi adalah stigma kesehatan mental di Indonesia yang masih tinggi. Misalnya banyaknya individu yang enggan mencari bantuan profesional, ketika muncul sebagai ruang diskusi baru, diskusi konten psikologi maupun edukasi yang menjangkau generasi masa muda yang mendatang. Nah, lalu bagaimana pertanyaan mendasarnya? Apakah konteks edukasi psikologi di TikTok efektif untuk menormalisasikan isu kesehatan? Bagaimana itu mempengaruhi mental di kaum anak muda di zaman sekarang, dan bagaimana kita mengatasinya? Nah, untuk itu kami membahas tentang artikel ini untuk memahami bagaimana setiap pemuda dapat memperbaiki cara penggunaan edukasi melalui TikTok. Nah, sebaiknya dalam penelitian ini, kedepannya kita dapat menggunakan suatu aplikasi dengan cara yang lebih positif. Nah, tujuan penulisan ini kami pertama yaitu menganalisis pola dari resepsinya dengan mengkaji bagaimana netizen menerima dan menginterpretasikan konten edukasi psikologi di TikTok dalam konteks normalisasi isu kesehatan mental. Sedangkan yang keduanya, kami itu mengidentifikasi faktor, bagaimana faktor itu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi efektivitas konten edukasi. Konten yang mempengaruhi edukasi psikologi di TikTok yang mengurangi stigma kesehatan mental. Sedangkan yang ketiga itu merumuskan rekomendasinya, bagaimana memberikan rekomendasi berbasis bukti kepada kreator konten dan kebijakan terkait strategi komunikasi kesehatan mental digital. Nah, dari ringkasan pembahasan ini, yang pertama kami membahas akan kerangka teori. Yang pertama kami menggunakan teori asepsia yang diungkapkan oleh Stars-Hart. Encoding atau decoding adalah khayalan aktif yang menginterpretasikan pesan sesuai latar belakang sosial dan budayanya, di mana normalisasinya adalah proses sosial, di mana fenomena tabu menjadi dapat diterima sebagai bagian dari diskusi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan health communication adalah penggunaan media untuk menyebarkan informasi kesehatan dan mengubah perilaku masyarakat. Lalu, bagaimana dengan pola karakteristiknya yang mempengaruhi konten TikTok? Yang pertama, kita menggunakan dari sudut pandang format mikronaratif. Durasi ini sekitar 15-60 detik untuk mendorong penyampaian pesan ringkasan yang mudah diterima. Storytelling personal adalah kreator dengan berbagi pengalaman pribadi. Hal ini menyangkut bagaimana meningkatkan identifikasi atau identitas dan empati penonton, yang mengungkap bagaimana empati ini mempengaruhi psikologi atau mental health seseorang. Yang ketiga itu adalah visualisasi infografis, di mana konten ini berbasis infografis animasi yang efektif untuk mengatasi psikologi skisis. Kolom komentar dengan komunitas adalah awal interaksi yang menciptakan rasa untuk menciptakan suatu pengalaman. Hal ini mendorong empati penonton sehingga memunculkan adanya edukasi spekulatif. Sedangkan pada ringkasan pembahasan dengan pola
Persepsi netizen terhadap konten psikologi di TikTok adalah dengan pembaca yang dominan, lebih dominan atau setuju dengan perasaan atau pesan kreator. Nah, hal ini biasanya didominasi oleh video yang menekankan pada spekulasi atau stigma dari pembuat konten kreator, dengan konten yang dimaknai sebagai edukasi yang valid, diterapkan dengan sumber-sumber atau bukti yang jelas teridentifikasi, dan mendorong help-seeking behavior. Sedangkan yang kedua adalah pembacaan negosiasi. Pembacaan negosiasi ini adalah menekankan setujunya sebagian atau menyesuaikan konteks lokal, menggabungkan nilai budaya dan psikologi modern, dan sikap kritis terhadap penonton namun tetap bersifat terbuka. Sedangkan yang ketiga itu pembacaan oposisi, menolak atau mempertanyakan kreativitas. Nah, ini biasanya akan menimbulkan pro dan kontra, terdapat kekhawatiran terhadap mental health, dan menekankan pada satu sisi atau satu aspek. Lalu bagaimana dengan terkaitan dengan SDG 3? Di mana SDG 3 ini adalah goals. Yang ketiga dengan goals health dan well-being, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, termasuk kesehatan jiwa dan pencegahan gangguan mental. Di mana dengan kita menerapkan target 3.4, yaitu mengurangi sepertiga kematian dini akibat tidak menular, termasuk gangguan mental. Hal ini diterapkan atau ditargetkan pada tahun 2030. Yang kedua itu dengan melakukan literasi kesehatan. Literasi kesehatan meningkatkan kesadaran publik tentang gejala, penanganan, dan sumber daya kesehatan yang juga tersedia. Nah, yang ketiga itu dengan estimasi konten TikTok yang berperan menurunkan stigma, sehingga individu lebih mencari pertolongan profesional dan membatasi akses informasi, di mana media sosial sebagai yang kenal edukatif belum tentu semua meraih sisi positifnya, karena ada sebagian penonton yang lebih menonjol pada bidang negatifnya. Selanjutnya, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penerapan mental health dengan TikTok itu terbukti menjadi medium yang efektif dalam mendistribusikan konten edukasi psikologi kepada generasi muda di Indonesia. Tetapi, resepsi netizen bersifat sangat beragam. Ada yang dominan, negosiasi, dan oposisi. Ini tergantung bagaimana literasi digital dan konteks sosial budaya yang terapkan dalam konten. Konten yang menggabungkan storytelling personal, bahasa eksklusif, dan visual menarik cenderung menghasilkan resepsi dominan yang positif. Normalisasi isu kesehatan mental melalui TikTok berkontribusi nyata dalam pencapaian SDG 3 dan khususnya ada pengurangan dari stigma. Nah, dengan penulisan ini kami berharap konten kreator dapat menggunakan pendekatan yang berbasis dengan informasi yang terbukti, kolaboratif dengan psikologi klinis, dan hindari penyederhanaan berlebihan. Sedangkan untuk platform, TikToknya lebih memprioritaskan konten-konten edukatif dan psikologis yang berkualitas dalam algoritma dengan mengurangi jangkauan yang lebih luas. Sedangkan untuk penelitian akademisnya, penelitian dilanjutkan dengan metode yang kuantitatif, misalnya dengan melakukan wawancara yang mendalam, sehingga untuk mengurangi validasi temuan konseptual ini. Regulasi konten kesehatan mental juga akan mempengaruhi kesehatan publik nasional, sehingga sebaiknya mencontoh atau mendominasikan dengan konten-konten yang lebih positif. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila salah atau pengucapannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.